Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mempelajari tentang organ gerak, yaitu organ gerak manusia dan hewan. Apakah organ gerak manusia dan hewan itu sama atau berbeda? Oke, ikuti terus penjelasan dari Pak Guru ya. Selamat belajar. Bergerak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Gerak diartikan sebagai proses berpindah tempat atau berubah posisi, sebaik sebagian atau seluruh bagian tubuh. Sebagian contoh tangan. Dari semula misalkan jari menghadap ke bawah, kemudian ke depan, ke atas, itu sudah termasuk sebuah gerak. Sedangkan gerak seluruhnya misalkan gerak dari kalian dari rumah ke warung terdekat. Nah, itu namanya gerak seluruh tubuh karena kaki dan seluruh badan pasti berpindah ya. Nah, gerak yang dilakukan oleh manusia dan hewan menggunakan gerak yang tersusun dalam yang namanya sistem gerak. Nah, organ-organ gerak pada hewan maupun manusia terdapat hampir di seluruh bagian tubuh. Organ tersebut berguna untuk berjalan, berlari, meloncat, memegang, menggali, memanjang, berendang, hingga terbang. Itu semua merupakan fungsi dari organ gerak. Kesamaan dari manusia dan hewan dalam sistem gerak adalah terdapat organ gerak yang pasif dan aktif. Maksudnya apa? Pasif itu tidak bisa bergerak sendiri. Organ gerak pasif pada hewan dan manusia adalah tulang ya. Sedangkan agar tulang, misalkan tulang di lengan ataupun di kaki, agar bisa bergerak maka membutuhkan alat gerak aktif, yaitu otot ya. Otot terdapat di seluruh lapisan daging manusia yang itu sangat bermanfaat ya dalam menunjang pergerakan aktivitas gerak manusia dan hewan. Pada manusia, alat geraknya adalah kaki dan tangan ya, yang berfungsi untuk berbagai macam aktivitas, berjalan, berlari, memanjat, memegang, dan sebagainya. Itu organ gerak manusia. Sedangkan di hewan ada yang sama, ada yang berbeda. Yang pertama, mamalia atau hewan menyusui. Ini meliputi misalkan monyet, terus ada hewan ternak besar seperti kambing, sapi, bahkan hewan laut pun ada yang mamalia, yaitu paus dan hiu, karena mereka memiliki kelenjar susu ya. Tapi kita akan membahas gerak mamalia yang ada di darat. Secara umum mamalia mirip dengan manusia ya, rata-rata memiliki 4 buah organ gerak, bisa berupa kaki dan tangan dua-dua atau kaki semua, misalkan pada hewan ternak yang besar ya. Fungsinya pun untuk yang memiliki tangan dan kaki hampir sama ya. Misalkan monyet membutuhkan kaki untuk berjalan dan memanjat, serta bantuan tangan untuk bergelantungan di dahan pohon. Sedangkan misalkan kambing dan sapi itu memiliki 4 kaki yang berfungsi untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Tentu saja di alam bebas, fungsi dari kaki adalah untuk menghindari mangsanya. Misalkan harimau kalau di daerah tropis ya, atau singa di daerah Afrika. Kedua, burung
burung sedikit berbeda ya. Di samping memiliki kaki dan tidak memiliki tangan, burung memiliki organ gerak khusus bernama sayap ya. Sayap yang bisa membantu mereka terbang. Di samping ada bantuan dari pundi-pundi udara yang ada di dalam tubuh mereka. Hal ini memungkinkan burung untuk terbang atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kamu tentu pernah mendengar kata migrasi kan? Ya, migrasi adalah proses berpindah burung dari satu tempat ke tempat yang lain yang jaraknya jauh, bisa satu negara, beberapa negara, bahkan antar benua ya. Di samping burung, beberapa hewan lain juga memiliki sayap ya. Mamalia yang memiliki sayap yaitu kelelawar ya. Kelelawar memiliki organ gerak khusus yang berupa sayap, dan di sayapnya mereka memiliki jari-jari yang bisa mencengkeram ketika mereka memanjat di pepohonan. Ketiga, reptilia. Reptilia atau hewan melata ya. Contohnya apa? Ya, benar. Reptilia contohnya adalah ular, buaya, cicak. Ciri-ciri utama apa? Mereka punya gerak apa? Ya, benar. Organ geraknya adalah keempat kaki dan juga ada bantuan ekor. Lalu, apakah semua reptil memiliki kaki? Tidak ternyata. Contohnya apa? Ular. Ular pada saat ini tidak memiliki kaki ya. Lalu kenapa mereka disebut reptil? Nah, ternyata reptil atau hewan melata adalah hewan yang bergerak dengan menggunakan bantuan otot-otot perut. Itulah yang dinamakan reptil. Kalau kita lihat buaya, cicak, perutnya ada di tanah atau di permukaan benda dan memiliki otot-otot yang kuat, lebih kuat daripada mamalia ataupun burung ya. Di dalamnya memiliki ribuan atau bahkan jutaan otot ya yang menopang tubuh sekaligus membantu mereka bergerak. Yang keempat adalah amfibi ya. Contoh amfibi apa? Ya, yang ada di sekitar kita yaitu katak. Amfibi adalah hewan yang bisa hidup sama baiknya di dalam air maupun di darat, meskipun tidak terlalu lama ya. Contohnya katak yang ada di sekitar kita ya. Dia bisa hidup di air dan juga di darat. Mereka memiliki pernapasan, dua pernapasan ya. Kalau katak ada menggunakan paru-paru dan juga menggunakan kulit ya. Yang selanjutnya adalah ikan glodok. Pernah kalian ke pinggir pantai yang berlumpur? Itu biasanya di tepi-tepi muara ya. Di sana ada, seringkali kita jumpai ikan yang agak panjang dan memiliki mata yang menonjol keluar. Kemudian sirip pinggirnya itu menyerupai kaki, dan ketika mereka keluar dari air, mereka bisa berjalan di atas lumpur maupun kadang-kadang memanjat di pepohonan yang ada di sekitarnya ya. Sebagai tambahan, untuk amfibi mereka rata-rata memiliki selaput ya, yang bisa membantu mereka untuk hidup di dalam air atau berenang, sehingga bisa berenang secara cepat. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu ikan. Ikan secara khusus berbeda dari hewan yang lain ya, karena habitatnya hanya ada di dalam air. Ikan memiliki organ gerak yang berbeda, yaitu sirip. Ada sirip atas, atau yang biasanya disebut fin,
kemudian sirip bawah dan sirip ekor. Fungsinya untuk melaju di dalam air atau berenang ya, dan mengatur arahnya. Ikan tidak memiliki kaki dan tangan. Demikian untuk materi hari ini tentang organ gerak dari manusia dan hewan. Jika ada pertanyaan, boleh nanti disampaikan di WA atau komen di bawah ini ya. Dan ditunggu untuk evaluasinya. Nanti akan Pak Guru kirim di grup WA kalian. Terima kasih.